Ten. Ya, laga lempong. Saya mau ngasih Bang Laga Blender dulu lempong. nih. Bang Blender. Wah, kepencet mbak. Tetep tadi kepencet, turunkan aja. Oh iya ya. Turunkan aja Kasih mbak. duit aja Bang Blender, saya kasih duit aja ya. Ya, Bu. Aduh. Masya Allah. Aduh. Masya Allah. Ya kan? Jazakallah. Bunda Makasih Nora, Bu. Bunda Sehat Nora juga selalu. belum. Sehat selalu. Amin. Semakin nanti semoga. Masya Allah. Sehat selalu. Ini di Medan Bunda. bukannya udah malam nih Bunda Nora. Oh, Masih terang benderang. Saya kan dibilang Oten Oh, kan kebalikan. kabur, Iya, Bunda, benar. keluar Benar, negeri. Makanya saya bilang selamat malam. Ulang Oh, tahun lagi di luar Bunda Nora negeri hari toh. ini. Iya. Negeri ada saya ayam di luar Tahun ya negeri. Bunda Nora ya. Ulang Bunda tahun. Nora. Iya, Bunda. Di luar negeri Ah. ada ayam kah? Melihara ayam petelur dia. Iya, Iya, ada ayam. Di luar negeri di Beneran, Amerika kan monitor. ada ayam kan Bunda bilang. Ada. Tapi ayamnya nggak kayak gitu kotek-koteknya. Nggak usah, nggak Iya, ya. usah singa bom, paus saja, nggak usah singa paus. Astagfirullah. Udah lama. Ya hari ke paus. Saya kasih ini aja lah. Yang lucu-lucu buat Bunda Rama, yang lucu-lucu. Uang. Yang lucu-lucu. Wow, Nah, terima kasih. Masya Allah, barakallah. siapa lagi udah selesai kan? itu dikentutin bom tuh, bom dikentutin itu. Ayamnya mau bertelur, iya. Bunda Mila mudah-mudahan sebagai benteng komal-komal Islam, amin. Ah, main aja. Yang penting tuh kita tuh sehat. Lain nggak ada. Sehat. Amin, yang penting. sehat-sehat Bunda. Kalau sehat tuh bisa ngapain itu? Bisa semua bisa. Ya paling tidak ya teman-teman ya, dengan kita ada di sini yang di bawah netizen saudaraku, dengan mendukung saja, harapan kita semoga Allah melindungi ya. Dengan kita mendukung ini semoga Allah melindungi anak keturunan kita ya. Karena masalah hati Allah yang punya. Kita nggak bisa menyangka, contoh Taipudin bekas pesantren, ketika bekas pesantren bisa jadi murtad. Nah ini kita nggak tahu ya, kita nggak bisa. Jadi harapan kita semoga Allah melindungi anak keturunan kita lah. Bekas pesantren gitu, on. Si Pendi coba. Bagaimana perasaan orang tua tuh? Bagaimana? Coba seandainya terjadi sama kita, ya Allah jangan sampai lah. Jadi makanya kita di sini mendukung harapan kita. Kencangin tep-tep layarnya saudaraku, kencangin tep-tep layarnya ya. Kencangin tep-tep layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Oten, naik kalian yang merasa kalian jago. Kalau enggak kalian nggak bisa menjawab, berarti telah. Jangan kalian mengomentarin banyak kali congor, Oten. Nah, naik kalian. Kalau merasa bom itu nggak benar atau gimana, kalian naik kemari jawab. Jawab pertanyaan Jumat, silakan naik kalian. Ah, itu. Jangan kalian keluar congor kalian macam ayam aja kalian congor kalian itu. Sana sini. Jelas. Harus kalian terima itu, Bos. Ah, jadi ketika kemenangan Bang Jumat harus kalian terima. Jangan kalian, alah ini apa-apa. Ayo naik kemari jawab. Ah, itu dia. Jangan apa, itu kenapa? Kenapa bom itu kalah? Karena panik. Panik ketika tidak bisa menjawab, tidak ada datanya. Bisa pula ke Petrus tentang tawuran. Apalah ke Petrus pula, enggak aja. Kan enggak nyambung. Orang banyak legalitasnya tentang Taurat kok ke Petrus. Zaman saat itu emang Petrus saja rupanya orangnya, kan banyak yang lain. Ada Matius, ada Markus. Kalau dia mengarah ke situ, yang diminta datanya mana, yang masalah legalitasnya itu kok kemana-mana. Coba, itu karena apa? Kepanikan dia tidak bisa menjawab, makanya kena pelanggaran. Panik. Kawaten kan kalau udah nggak bisa menjawab kejang-kejang. Nah itulah dia. Makanya terjadi pelanggaran karena nggak sesuai data. Paham kalian Ten? Mencret kan nggak akan datanya itu. Kepedean kali kan pakai punya yang disalahkan si Superboy pula tuh. Superboy pula yang disalahkan. Lo udah gila kalian dah. Superboy pula yang disalahkan. Aneh kalian memang. Memang kalian memang nggak mau kalah kalian memang. Iya Oten ini memang aduh. Memang sifat nggak mau kalah. Mau remes saja kalian ya. Mau remes saja. Cubit mau, dicubit balik nggak mau. Menghujat kami boleh. Dibalas, nggak terima. Kan aneh. Ajaran tampar bibir itu kan kalian yang ngajarkan itu, bukan kami. Arah kali kalian memang.
Jangan menghujat. Apa dulu yang baru masuk bom-bom? Bom-bom. Aduh. Bom-bom pula maksudnya. Siapa dulu yang baru masuk? Blender. Jangan sampai mimpi ya, jangan sampai mimpi padahal bom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disapa dulu orang yang bom. Jadi ingat bom aku, Bang. Ya, Bang Lirsat Muslim. Ada yang mau disampaikan, Ya, Bang? Muslim. Ini tadi kan Abang Zuma udah bilang bahwasanya ada dengar tentang kalau kata Allah sudah dihapuskan dari Bible-nya, mereka katanya Islam akan nggak ribut-ribut lagi gitu ya. Tapi kata Bang Zuma juga tadi kan sepertinya mereka tuh tidak akan pernah diam, dia melakukan beberapa strategi lain, nggak pernah diam gitu. Nah, terbukti dengan adanya patung Yesus yang menyamar jadi Sunan. Nah, itu mohon tanggapannya ustaz-ustaz kita dan bunda di Komal ini. Saya ingin dapat gambaran gimana nih sikap kita ini. Loh, Jadi patungnya di patung mana, Yesus Bang? digambarkan seperti wali di yang ada di Jogja itu. Sampai Terima kiamat, kasih. Bang, sampai kiamat ada aja nanti habis itu patung apa lagi? Sampai kiamat memang gitu dikata Al-Qur'an, Bang. Gimana lah tanggapannya, Iya, Bang? benar. Iya, Mereka pemerintah di tidak sana akan lah, pernah diam Bang. sampai kita mengikuti mereka ya. Iya, oke, Bang. Iya. Oke, Bang. Yuk. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bom-bom narasinya. Nah, coba ini mau ngajak debat lagi diskusi, temanya pula siapa Tuhan yang hantu, lah gilanya orang tuh. Jadi orang tuh memang apa ya, faktor apa, emosi kebencian, jadi mencari tema pun kayak gitu. Nah, kalau itu sama aku 15 menit aja nggak usah pakai data. 15 menit kalau temanya itu, mau sama Bang Jum, mamaku yuk. Apa aku bilang? Ada sebuah kalimat yang disebut bangkit dari kubur adalah siapa? Hantu. Bangkit dari kubur disebut hantu. Teruskanlah. Bangkit dari kubur. Nah, hantu ya. Dah, nggak usah jauh-jauh kita. Itu nggak usah jauh-jauh ke bom-bom ya. Yang disebut bangkit dari kubur adalah hantu. Pertanyaannya, Tuhanmu bangkit dari mati tidak? Iya bangkit nggak? Pernah mati. Udah hantu. Yang kedua, apakah Matius kau buktikan 4:26. depan itu? Matius 4:26. Sekarang ya nggak usah pakai dalil, undang itu aja. Ngapain Iya. pakai dalil? Pentingnya kan Tuhannya mati, bangkit, udah apa lagi? Samanya itu dengan hantu. Udah. Yang kedua, buktikan, tunjukkan dalil kepada kami kalau Tuhan kami mati. Udah selesai, habis. Game over, enceng, udah 15 menit. Selesai. Udah, Seru itu kayak aja. gitu. Gak seru kayak gitu, Bang. Ya, makanya bodoh kan? Ya harus dipermalukan sampai babak belur lah. Oh, Kalau kayak kalau gitu babak langsung langsung kayak gitu selesai. lain cerita Itu namanya kalau itu. Bang Blen, namanya definisi mempermalukan diri sendiri. Kita mengikutin aja alur bom-bom gitu loh. Boleh izin nggak? Saya mau ngucapin bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ayah. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Kita kemarin itu belum ada seminggu ngomong panjang lebar sama siapa namanya Pak Dokter. Tapi ajal kita udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang baik, beliau orang pintar. Ada salah-salah kata dari beliau. Nggak ada. Kalau ke saya sih, insya Allah kita terakhir ngobrol tuh enak sekali. Beliau lagi selesai, memang ada pernapasan masih agak susah dia bilang, tapi semua tuh baik-baik aja. Ya, ajal kita nggak bisa tolak ya. Itu aja. Lanjut teman-teman. Lanjut, Bang Juba masih monitor. Mana tahu biar oten-otennya terpanas di bawah, terkapar-kap. Oh Allah, aku nggak boleh ngomong banyak. Gara-gara bom-bom kalah, sudah aku buat lagu untuk bom-bom. Bom-bom, wahai bom-bom, badan bom-bom besar kali. Badan bom-bom buntal kali, burung bom-bom kecil kali. Marah dia, kurang ajar Blender tuh katanya. Sakit hatiku dengarnya. Turut timbangan 2 kilo.
Turun timbangannya. Semalam Bom mikir dia. Karena gini dia, semalam dimarah-marahi dia loh waktu kalah tuh, dimarahi dia sama Oten-Oten. Ah kau ini segala macam, stres juga dia tuh. Stres. kurasa kalau udah kayak gitu mau dekat-dekat mau sadat juga masa itu ya. Mak betul dimarahi pula, bukan didukung. Ini ada yang baru masuk. Siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk nih? Yusuf, enam. Ya, buat Oten-Oten. Siapa yang baru? Oten-Oten, kalian di sini ya, jelas ya, jelas. Artinya ini bukan menang, kebenaran. Semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Al-Quran itu ya. Kalian tidak mampu membantah ya, kalian tidak mampu membantah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Juma, berarti jelas kebenaran Islam tuh dan benar agama Udah Islam tenang adalah dulu agama kau, benar. Blender, tenang dulu kau modal zona aja kau. Kau bising kali, naik kau bising kali, panas kau. Udahlah Kau kalau naik. udah dale kau udahlah. Naik Tenang aja kau, menyapa, jangan kayak longor gitu kau. Iya. Kau macam orang Kau Kristen zona kau aja tengok. kau besar-besar. Enggak, macam orang Kristen kau, enggak ada sopan kau, enggak ada adab kau. Orang Kristen kan kayak gitu, enggak ada adab. Kau orang Kristen kau? Kristen kau nih? Dari tadi juga kau nggak beradab Enggak, aku gimana tanya. sih? Kristen kau nih, aku tanya. Karena kalau orang Kristen kayak gitu enggak ada adabnya, aku tengok. Kau Kristen enggak nih? Udah aku naik bukan mau ngobrol samamu. Enggak, maksud aku tanya dulu kau. Karena orang Kristen kayak gitu semua rata-rata enggak beradab. Kayak kau ini, makanya aku tanya, kau Kristen enggak nih? Kayak Kristen kau Aku tengok. naik bukan mau ngobrol samamu. Udah kau tenang Iya, aja. ada adab kau. Kenapa kau panas-panas naik kemari? Bukan yang menyapa kau, longor juga kau. Iya. Banyak kali gaya kau. Ngapain kau? Nanti disapa kau nanti assalamualaikum bukannya kau jawab. Mau ngapain? Kamu mau ngapain nih sekarang? Mau ngomong Iya, Juma? Mau aku jawab? mau Kamu jawab? ngobrol samamu, jangan merasa lah. Ya udah. Kamu mau jawab pertanyaan kemarin dari Bang Juma ya? Iya. Ya. Aku mau bertanya sama Juma ini. Banyak kali kau. Kupikirnya kau menjawab. Ya diskusi dikit. Ya udah kau tenang aja kenapa sih? Kali kau. Orang kau naik gak sopan. Bang Marco, Bang Marco, Iya. kalau mau diskusi udah tersedia di situ Biblos Bang. Udah kamu tenang aja. 1, 2, Bang 3, 4, Marco, 4 dale. Bang Marco, 1, kalau 2, kamu mau 3, 4. diskusi, Kan 4 sini dale tenang aja. Marco, Kalian 4 dale tenang aja. Sama aku yuk. Kenapa nggak mau sama aku? Ya. Sama aku lah kau ya. 1, 2, 3, 4. Ayo, ini Marco. sama aku aja. Tenang aja. Bukan Muslim sih kau itu semua pertanyaan. adil, Muslim itu adil. Kamu saya tanya, Ayo yang sedia tertib, Biblos yang tidak? tertib, yang tertib, biar kita Kamu ada- dapat poin. Diskusi Iya. baik-baik, sebentar. Tolong diskusi baik-baik biar kita dapat mengambil pelajaran. Ayo, Oten yang baik ya, lanjut. Sebelumnya Satu-satu. kita tanya Benar. dulu Bunda, kamu ada Biblos nggak Ya, di situ? benar, Nanti benar, kamu benar, Rahma. tampilkan Saya tanpa sepakat, ada Ibu. data. Ini cuma asumsi, nggak ada gunanya. Kamu ada data di situ Biblos minimal. Iya, ada data. Saya ada Ada. data kok. Tenang aja kamu. 1, 2, 3, 4 dale. Tolong Tidak tenang ya. perlu kamu Kau dalih, menantang kau. begitu, gitu loh. Sekelas bom-bom aja terseok-seok, apalagi model kamu. gitu loh. Sabar. Saudariku sabar. Kita kan menunggu Oten nih. Nah, ada sekarang. Iya, Sekarang benar. kita Biar Bang Ayo, Juma lah. satu-satu aja. Iya, Kita saya- diskusi ya. Kita jangan samakan semua Oten. Mungkin boleh ini baik. Silakan. Iya, iya. Gurunda, monitor Gurunda. Atau siapa yang mau berdiskusi dengan Bang Marco? Sama aku ya Marco. Kau penghujat kau. Sama main Bang aku. Blender ya, Bang Ayo. Marco. Kau penghujat kau main sama aku ya. Udah stay itu Bang Juma Sudah udah ada. stay. Hore, Gurunda sudah ada. Hore, Gurunda sudah hadir. Silakan. Apa Jumai? Kan gimana sih? Ini mau berdiskusi Gurunda. Tabe, lanjut. Silakan. Iya. Silakan. Gimana kawan? Iya. Mau bahas apa ini? Sedikit aja mau dibahas. Cuman Maksudnya ini sedikit habis nanya lari gitu bukan? iya. Kurang lah kalau mau kamu narasikan lari atau gimana. Jadi gimana dong? Belum, Kita diskusi kasih waktu 1 jam lah minimal gitu. Iya, si Blender udah duluan lari gimana itu? Nggak ada kata lari di Islam itu bagi kafir, nggak ada. Iya, saya mau nanya ini. Silakan. Kebetulan kan kemarin saya nggak lihat debat kamu dengan bom. Siap.
Cuman dari berbagai pembicaraan orang, Iya. saya itu mendapat kesimpulan tentang apa yang mereka bicarakan, kan gitu. Iya. Apa itu, Bang? Saya bertanya ini mengenai kapasitas dan legal standing kamu itu. Saya mempertanyakan Kristen dalam mengadopsi kitab Taurat. Bukan mengadopsi, mencuri. Diperbaiki bahasanya, Bang. Dilurusin, jangan dipretelin bahasa yang tidak cocok, yang pas. Iya. Mencuri kitab Yahudi dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya. Itu yang betul. Karena itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada yang punya hak lalu menggunakannya, berarti itu bukan hak. Dan kalau diambil secara tidak sah, itu namanya mencuri. Saya biasa menyebutnya kitab Spanyol, kitab separuh nyolong. Silakan. Ya, misalnya kamu mau mengatakan mencuri atau Bukan terserah saya, itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu. Mengambil milik orang tanpa sah itu namanya maling, rampok, curi. Iya. Sopannya Spanyol, separuh Makanya saya nyolong. tanyakan apa kapasitas kamu gitu loh. Dari aspek apa yang Anda katakan? Kapasitas dari aspek apa dulu nih? Ya dari aspek iman mula, nggak mungkin dari yang lain. Iman saya jelas. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitab suci saya menerima kitab Torah dan diminta oleh Allah untuk meneguhkan kemudian kitab Torah itu kepada kaumnya. Fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu jelas. Ulangan 6, ulangan 4. Hukum Taurat harus ketetapan-ketetapannya ditanamkan kepada anak-anak Israel, cucu-cucunya sampai cicit-cicitnya. Jelas. Kristen di mana posisinya sekarang? Ya, kamu mengatakan Nabi kami, Nabi Musa, ya. Apakah Nabi Musamu itu menyembah Yahweh? Jelas Nabi Musa itu cuma satu, menyembah kepada Elohim pencipta langit dan Apakah dia bumi. menyembah Yahweh? Innani anallah la ilaha illa ana. Yang Anda sebut Yahweh itu siapa? Yahweh itu dewa banci milik Mesir kuno. Orang Yahudi nggak ada nyembah Yahweh. Siapa Yahweh? Siapa Yahweh, Bang? Ayo. Anda ingin menambal kebocoran bom-bom? Silakan Anda tambal. Jangan memperkeruh keadaan bom-bom, memperparah. Yang kita bahas pada saat itu adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agama Kristen. Itu yang kita bahas loh. Dan bom-bom tak berdaya sama sekali. Tengkurap. Jika dikatakan mencuri, kami tidak memiliki legal standing ya untuk mengadopsi. Sekarang mana legal standingnya apa? Sebentar. Ya. Silakan Anda tunjukkan legal standingnya apa? Legal standing untuk Apa mengadopsi kitab Taurat. Ya. Apa legal standing Kristen untuk mengambil kitab Taurat itu apa legal standingnya apa? Kami diajar oleh orang Yahudi. Siapa orang Yahudi yang mengajarkan kekristenan? Tunjukkan kepada saya. Paulus orang Yahudi. Siapa? Paulus orang Yahudi. Paulus orang Yahudi. Tetapi bukankah Paulus kemudian dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Keluaran 27, Keluaran 49 nomor 27, bahwa keturunan daripada Benyamin akan merampok milik orang Yahudi dan diberikan kepada bangsa lain. Merampok loh. Jangan melebar. Tidak, Anda menyebut Paulus jangan bukan? melebar. Anda menyebut Paulus bukan? Dari seluruh Anda menyebut muslim Paulus yang pernah bukan? ada, dari seluruh muslim yang pernah ada, Saudara, ya, yang memiliki garis keturunan Yahudi. Coba. Saya sampaikan kepada saudara, Anda sudah menguraikan kami mengambil
ada legal standingnya. Kenapa? Paulus itu orang Yahudi. Oke, tetapi apa nubuatan untuk Paulus di dalam kitabnya orang Yahudi? Benyamin adalah serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang. Jangan melebar. Kita berbicara legal standing. Apa legal standingmu? Ya, keberatan kalau Kristen itu mengadopsi kitab Taurat. Muhammad bukan orang Israel, bukan bangsa Yahudi. Coba kamu tegaskan dulu coba. legal standingmu apa gitu loh. Saudara, Islam itu Islam itu saudara, Al-Quran itu saudara, seibarat ada kejadian di luar negeri, lalu kemudian diberitakan di koran yang ada di Indonesia. Bukan mengambil kejadian dan mengaku-ngaku bahwa kejadian itu adalah milik orang yang menulis ulang, enggak. Cuman diceritakan, dinarasikan kembali. Dulu ada kitab diberikan kepada Nabi Musa. Itu di Islam. Kalau di Kristen tidak. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kitabnya Kristen juga. Nah, ini masalah. Anda kemudian menjilat. Blub. Paulus orang Yahudi kata Anda. Oke. Kalau Anda menjadikan Paulus sebagai jembatan, tak ajarin sekalian biar Anda paham. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kakeknya Paulus adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi serigala ini memakan mangsanya, dan pada waktu petang serigala ini membagi-bagikan hasil rampasannya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Paham tak sampai sini? Jadi harusnya Anda menjawab, kami menggunakan kitab Taurat karena hasil rampasan. Dari siapa? Dari serigala. Siapa serigalanya? Keturunan Benyamin. Siapa namanya? Paulus. Selesai. Saya butuh Kristen yang berilmu untuk ini. Paham sampai sini? Lebar kemana-mana Juma. Saya tidak melebar kemana-mana. Iya. Legal standing yang Anda Legal uraikan standing adalah Arab Paulus, itu bukan apa? kawan. Gitu loh. Legal standing Arab apa? Legal standing Arab. Arab tidak mengambil kitab Taurat. Loh, tidak mengambil kitab Taurat, tapi semua Taurat gimana sih? Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kena Bang Juma. Aduh. Iya. Lalu aja begitu. Legal Jangan naik kalau mau ngeripot Bang. Tuh, udah. ya jangan ada Kena- berikut dong di bawah. Udah tahu kalah ngeripot. Aduh, kalian ini kenapa Ya, sih takut dia kali tidak kan? menjawab gitu loh. Dia tidak menjawab. Legal standingnya apa? Jawab apa? Tidak menjawab. Kaunya aja yang on. Ya, kenapa sih? Ya, harus udah, masih ada lanjut. Boleh bertanya legal standing kalau Al-Quran mengambil kitab Taurat. Al-Quran Al-Quran cuman mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hasa kitabu musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran ini sebelum Al-Quran ini telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan, bukan kitab yang mengambil, tapi membenarkan. Kau nggak ngerti apa yang ditanyakan. Legal standingmu itu apa? Hak gugatmu itu apa? Kau bukan orang Yahudi. Nabimu bukan orang Yahudi. Saudara, temanya yang terjadi pada saat itu dengan sendirinya dipilih oleh wakil Kristen. Jangan dibuka. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Pertanyaan saya, di Al-Quran itu adakah kemudian kitab Taurat menempel terjemahannya? Tak ada. Di kitab Kristen, adakah kitab Taurat menempel? Ada. Maka muncul pertanyaan, apa legal standingnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang mesti kamu jawab. Saya sudah menjawab tadi. Apa jawaban Legal saudara? standing kami adalah Paulus. Legal standingmu Paulus apa? ini siapa? Paulus ini Legal siapa? standingmu apa? Itu dulu. Loh, kok jadi legal standing? Emang saya ngambil kitab Taurat? Iya. Mana kitab Taurat dalam Al-Quran? Mana? Cerita Musa. Tunjukkan.
Itu kan Taurat, Zabur, diceritakan. dan Injil. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau seorang beli mobil, terus kemudian saya menceritakan mobil itu, apakah itu sama dengan saya mengambil mobilnya? Kuclu. Mabok sampean ini. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan di dalam kitab Taurat. Tak urusan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, apa haknya Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Sekarang begini, jika sudah ada pengakuanmu bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, maka saya tidak mempertanyakan lagi, gitu loh. Nah, inilah Kristen. Padahal saya tadi sudah membacakan dalil di dalam Kamu sudah Al-Quran. mengakui barusan. Kaumnya Paulus inilah kayak ini. Kalau kaumnya Paulus berbicara pengikut Kristus, nah kayak gini. Pengikut Kristus, pengikut penyesatnya kayak gini. Tadi saya membacakan ayat, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahussa biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu artinya apa? Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa dulu dia pernah berfirman kepada Nabi Musa. Orang berakal akan nangkap ternyata Allah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad. Bagi orang yang berakal, tapi bagi orang botol, pengikut Kristus kayak ini, kayak ente. Anda mengatakan legalitas standing penggunaan kitab Taurat di dalam agama Kristen adalah Paulus. Oke, saya katakan Paulus sudah dinubuatkan oleh nenek moyangnya Yakub di dalam Kejadian 49. Ternyata Paulus itu adalah keturunan perampas, dia adalah serigala. Mampus. Kamu akui enggak? Ya, Kamu akui enggak? Kutanya dulu, kamu akui enggak bahwa Paulus itu adalah keturunan serigala? Kau akui enggak? Iya, terserah kalau kamu. Jangan terserah. Harus berdasarkan dalil. Ya, pastinya Kamu dia, akui tidak? Pastinya dia itu adalah keturunan Yahudi dan dia memiliki. Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Jangan dimit-mit, Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Saya ulang pertanyaan saya. Tidak, kenapa sih host ini? Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Keturunan Yahudi. Keturunan serigala. Loh, baca dong. Saya baca. Benyamin adalah baca kita para 22 ayat 3 apa sih pengakuan Paulus? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Kamu akui enggak kalau Benyamin ini dinubuatkan oleh ayahnya sendiri Yakub kalau dia seperti serigala? Kamu akui? Paulus keturunan Yahudi. Baca Kisah Para Rasul. Gimana sih? Di mana tertulis Paulus keturunan Yahudi? Iya, Kisah Para Rasul 2. Ini di kitab Filipi 3 dia mengaku dari keturunan Benyamin. Kok jadi ke Di mana dia Loh, itu suratnya Paulus itu. Oh, kamu enggak tahu? Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri, kawan. Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri dalam kitab Filipi 3 saya bacakan kepada saudara, biar saudara itu tidak sombong atas kebodohan saudara sendiri. Di dalam kitab saudara Filipi 3 diterangkan kemudian Paulus itu menerangkan kalau dia adalah keturunan Benyamin. Saya bacakan kepada saudara. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Tuh, pengakuan dari mulutnya. Iya. Jadi Paulus bukan keturunan Yahudi. Tuh, Yahudi itu Yehuda, Cak Ayu. Yehuda dengan Benyamin itu saudara. Hei, Yehuda itu kakak. Yehuda itu kakak, Benyamin itu adik. Jadi dia keturunan Benyamin, bukan keturunan Yehuda. Alamak, saudaraku pengikut Kristus ini ya. Gimana dong? Jadi Paulus, dari tadi saya naik, kamu tidak ada memberikan jawaban pertanyaan saya. Apa sih orang ini? Kamu ingin menjebak saya dengan jebakan apa? Nggak akan mempan. Karena Al-Quran bukan apa dasar hak gugatmu itu apa? Saya tidak menggugat Cak Ayu. Saya bertanya, siapa yang mencuri kitab Taurat? Saya tidak menggugat. Saya bertanya,
Kenapa orang Kristen menggunakan kitab Taurat? Saya bertanya, loh, mana ada saya menggugat? Silakan dengan kesesatan saudara. Saya cuman bertanya sesuai dengan tema yang kami pilih. Siapa pencuri Taurat? Saya tidak menggugat. Saya memaparkan fakta di lapangan. Sekarang Pencuri ketika apa? Anda menjilat Pencuri apa? Paulus, ternyata Paulus keturunan dari Benyamin. Pertanyaan saya, keturunan Benyamin lakunya seperti serigala. Betul apa betul? Apa arti mencuri? Coba kamu Alamak. jawab. Apa arti mencuri? Bang Juma, Mencuri. Ya. maaf Bang Juma, kita geser dulu ke Pak Ari Tonang. Ini kayaknya pendeta. Bang Marco, Ya, lebih bagus berdasarkan daripada asumsi jemaat aja biasa. dari tadi. Ya, betul. Selamat siang Pak Potan. Sebentar Ummu, kau. Ya, saya mau tanya begini. Ya jangan, baru masuk sudah mau tanya. Sabar dulu lah kalau masuk. Saya mau tanya gini. Sabar Tunggu, Bang. dulu, Tunggu, Bang ini Potan. pendeta kok kayak begini. Udah panik duluan bang, jangan bang. Edukasi Santai aja, tertib Bang. kita, Pak Pendeta. Tunggu dulu, Ya. kan ada tamu. Jemaat tidak akan lari kalau Pak Pendeta bisa memberikan pengajaran yang betul. Penipu ulung itu. Makanya kok diam dulu, pendeta, Nggak apa-apa, pembina. Pak Pendeta, nggak Sekali apa-apa. hati kalau orang ada kayak Anda mau mengatakan saya Nanti penipu kau lu nggak serahkan apa-apa. nanti kau Zuma. Nggak apa-apa, nggak masalah bang. Itu kan Ayo, pendeta yang bilang. Janganlah di Kan mute. aja lah kau, gak kondusif. Pak Pendeta. Jangan. Pak Saya Pendeta, butuh pendeta. kamu Aduh. jangan Kak Nora. Pak Pendeta, kamu perwakilan dari agama kamu. Jadi tolong kamu edukasi tertib di sini gitu loh. Buat malu aja. Naik request aja Pak Pendeta. Ya Bang kalau Juma kita mau ngeladenin Dinda Nora, kamu. kalau cari Kristen yang baik jangan di sini lah. Mana ada Kristen baik di Komal? Lucu ini. Pasti semuanya kayak gitu supaya orang lihat, aparat penegak hukum lihat Kristen itu kayak apa Iya, gimana sih? dijawab pertanyaan saya tadi itu. Jangan cuma mau perlihatkan Kristen baik, terus penghujat Islam aja digulung semua. Biarkan mereka perlihatkan Kristen yang sebenarnya itu kayak gini loh. Penipu. Nah, silakan. Coba kamu tunjukkan sebagai pendeta apa yang saya tipu. Silakan. Kalau saya tahu nih, kamu mengatakan anak Maria itu Tuhan, itu adalah penipuan. Sekarang kau tunjukkan penipuan saya, silakan. Silakan Banyak kau kali. tunjukkan satu penipuan yang telah aku lakukan kepada kalian. Silakan. Banyak kali penipuan. Satu aja. Satu. Banyak kali. Satu aja. Kamu mempelesetkan ayat Alkitab dan kamu Yang mana? menafsir sembarangan. Yang mana itu? Tolong tunjukkan yang mana. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Silakan Oke. saudara pendeta, silakan. Nanti videomu akan ku download. Oh, kok jadi kayak gitu? Kirim kepadamu. Kok jadi kayak gitu? Jejak digitalnya ada loh. Kau itu penipu. Ketika Sekarang saudara saya menuduh, ketika Eh, saudara menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan, Anda harus membuktikan saat itu juga. Silakan. Iya. nanti Kalau ya. kalau saya mengatakan pendeta itu adalah penyesat dan pembohong penipu, saya bisa buktikan hari ini juga. Mau saya buktikan kalau pendeta itu adalah penipu? Mau saya buktikan? Jawab dulu pertanyaanku. Saya buktikan. Perintah kemudian perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi. Sekarang pendeta memungut perpuluhan di gereja. Apa dasarnya? Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya perpuluhan untuk non Lewi. Silakan. Ini penipuan. Saudara-saudara jemaat Kristen dengarkan. Ini seorang pendeta. Saya tanya, apa dasar pungutan perpuluhan kepada jemaat untuk orang Kristen yang bukan suku Lewi? Jawab dulu pertanyaanku cuma. Rikot, teman-teman di bawah Rikot semua seorang kita pendeta, akan tengok. Iya, kita Rikot, tolong teman-teman semua kita Tengoklah akan seorang lihat pendeta realita. Joy. Seorang pendeta begini, bicara begini, Rikot semua. Seorang pendeta, Joy. Kenapa dia tidak bisa menolong si Muhammad? Coba. Diam aja. Ya nggak apa-apa. Coba. Kamu diam aja dulu. Jadi Benar Coba nggak lihat. Allah itu ada? Kalau memang dia ada, kenapa dia nggak bisa membangkitkan si Muhammad sampai sekarang? Coba. Maksudnya mau dikeluarkan dari kubur juga supaya dituhankan samamu gitu. Lah, Hah? berarti Allah nggak ada dong. Cuma Oh hayalan. gitu. Sekarang otakmu ada nggak? Bisa nggak dia nolong? Sekarang Yesus kan otakmu itu. ada nggak? Saya tanya. Yesus Sekarang kan otakmu itu ada nggak? Orang mati. Sekarang Nabi- otakmu ada nggak? sekarang Otakmu. Nabi yang Otakmu kau sembah sekarang. sampai sekarang masih makan cacing. Pendeta. Berarti Allah nggak ada apa-apanya dong. Pendeta gini ilmunya. Loh, ayo buktikan mana dalilnya Allah itu ada. Kalau memang ada, kenapa si Muhammad nggak bisa dibangkitkan? Coba. Sekarang yang Dalil dikatakan Quran. ada itu apa? Gak usah Menurut modal congor, itu aja PR-mu, itu aja. Benar nggak Allah itu takaran ada itu apa menurut modal saudara? congor.
Hei, Iya, saya kamu tanya lihat nomor. dong. Buktikan. Saya tanya dulu kepada Anda. Mau Muhammad itu apa? kesayangan Allah SWT. Kenapa nggak dibangkitkan? Coba, kenapa dia Untuk dimakan apa? cacing sampai Untuk sekarang? apa dibangkitkan? Untuk Kenapa apa? kamu Untuk apa? menyembah yang mati? Siapa yang menyembah yang mati? Siapa menyembah Nabi Muhammad? Kok sembah dia udah mati dimakan cacing? Ya, ini pendeta, kelas pendeta kayak gini coba. Loh, Coba mikir. lihatlah Pak polisi lihatlah ini nih. Ini pendeta loh. Si Pak Lihat. polisi, jawablah, jawab. Dia menuduh Benar nggak umat ada Islam Allah menyembah ada? Kalau orang memang mati. ada, Ya, kenapa dia nggak bisa Nah, seorang membangkitkan pendeta si coba. Muhammad? Ini Hei, kelakuannya nih. Juma, Coba, penipu, seorang ulung. Hei, jangan letak Coba, songormu. coba. Masalah Coba, kitabmu ini kau Islam tapi akal kitab apa kau bahas? Pak Pendeta. Coba lihat, lihat. Itu Coba aja lihat, kesurupan pertanyaanku. dia. Allah SWT-mu ada nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi Dia itu nggak nanti bisa membangkitkan si Muhammad. Kenapa? Kenapa sampai sekarang dimakan cacing? bisa ndak Anda berdiskusi baik-baik? Boleh nggak? Kita berdiskusi baik-baik, boleh nggak? Samamu itu aja PR. Iya. Boleh nggak saya menjawab pertanyaan saudara? Kalau memang Muhammad nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ya, Boleh nggak saya menjawab? jangan mati nggak. Nah ini kesurupan dia ini. Nggak bisa lagi bang. Nggak Dia bisa lagi bang. Sebenarnya Akhi Zuma, Ada secara sebenarnya Nabi Muhammad pun akan dibangkitkan kok. Semua orang nabi-nabi dari Adam Iya. sampai nanti Betul, akan betul. bangkit. Jadi Nabi Muhammad pun akan bangkit gitu. Nggak kesurupan dia. Al-Quran saya menerangkan kemudian wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Masalahnya kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kutanya dulu samamu. dalilnya di forum. Nggak bisa dia diajak bicara soalnya. Nggak bisa Nggak bisa diskusi. bang. Hitungkan aja bang. Nggak bisa. Iya udah turunin. Mana dalil? Anda turun di bawah. Ya Anda. Ya. Saya maklumi, saya pahami. Saya sangat maklum atas kekalahan agama kalian terhadap seorang Bang Suma. Karena dengan kalahnya bom-bom itu sama dengan mengalahkan Kristen sedunia. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai legalitas standing sebuah kitab digunakan sebuah agama. Ingat ya, ingat nih, di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ya. Di mana tertulis Yesus bertemu Musa dan Elia? Itu di dalam kitab saudara sendiri menerangkan bahwasanya di dalam pengajaran orang-orang Kristen, Yesus pernah kemudian naik ke gunung di dalam Matius 17, di dalam Markus 9. Di situ dia kemudian bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan Elia. Sedangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 34, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya digunakan kemudian oleh Kristen tanpa malu-malu. Di situ dikatakan bahwa Nabi Musa dikubur. Tapi kok bisa ketemu dengan Yesus? Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Jangan. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dibenarkan pula tuh Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah mati. Kok bisa ketemu? Ternyata memang orang beriman itu tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saya balik bertanya nih, PR buat saudara. Level pemimpin agama, kalau di kami Nabi Muhammad, kalau di Anda Paulus. Yang mengajarkan Anda mempertuhankan Kristus adalah Paulus.
Di dalam kitab saudara Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Pertanyaan saya, mana orang yang mengajarkan Anda menyembah Kristus? Kenapa belum bangkit dari kubur? Mana Yesus Tuhan Anda? Bahkan Tuhan Anda kan katanya 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3 Tuhannya tak mampu membangkitkan Paulus. Ayo. 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 3 Tuhan tak mampu membangkitkan Paulus. Mate meja. Sedangkan dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi dari Bani Israel di langit. Ayo, benar Al-Quran saya. Dan kitabmu ikut juga plagiat. Yesus membawa Yohanes bersama dengan Yakobus naik ke gunung yang tinggi. Lalu Yesus merubah wajah. Di sana dia berbicara dengan Musa dan berbicara dengan Elia Cahayu di atas gunung. Menurut kitab Markus Matius 17, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sana kemudian mereka bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ada di atas gunung bersama Elia. Teng 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 teng. Apanya? Mau menjatuhkan marwah Islam tak bisa Anda. Ada yang paham Bibal di sini. Anda mau kemana perginya? Ya. Tapi saya maklum kalau pendeta udah depresi, udah stres kayak begitu maklum karena gara-gara Pak Bom Bom. Pak Bom Bom salah sih. Kenapa pilih itu temanya? Siapa pencuri kitab Torah? Mampuslah pendeta pada kelonjotan semua, marah, emosi. Bang Suma jadi sasaran. Alamak. Lanjut teman-teman. Lanjut. Tadi emosinya itu pendeta tadi gara-gara perpuluhan. Kalau Aki Zuma bilang perpuluhan ya mereka bisa nggak dapat gaji lah. Karena tidak ada legal standing untuk perpuluhan bagi non Lewi. Makoniro kapang di. Boleh saya nambahin sedikit, Gurunda? Ya, silakan, Bunda. Dampak dari perdebatan kemarin itu besar sekali loh. Mereka tidak selesai-selesai. Tadi pagi ada pendeta Esra. Coba Esra membahas. maju, Esra, hadapi saya, Esra. Kau jangan di kandang aja terus kau. Memperbesarkan perut. Hadapi saya dong, jangan kabur. Udah 2 kali kau kabur dari saya, Esra suruh. Suara Gurunda diputar, terus dia menjawab. Saya bilang, apa katanya? Saya terpaksa ngomong, iya dia bilang itu ini si Bang Zuma tuh begini-begini. Saya cuma jawab di bawah BS. Saya nggak berani nyebut artinya kan, nggak enak gitu loh. Pokoknya BS saya bilang itu. Jadi saya ikut panas juga karena dia coba memutarbalikkan gitu loh. Nah soal ini tadi yang tadi Bang Zuma siapa namanya Yahudi, bahasa Yahudi tadi. Waduh, kayaknya seru banget deh. Itu luar biasa dampaknya. Ayo Esra suruh yuk. Perang ini. Ya. Esra suruh yuk. Tampil ke depan. Hadapi Bang Zuma di Superboy. Ya, Aki Zuma tadi bicara soal Paulus bukan Yahudi, betul itu karena dia suku Benyamin. Nah, Bang Zuma. Ada 12 emblem ya. Ada 12 emblem suku-suku Yehuda itu digambarkan seperti singa, Naftali seperti kijang, kuda. Iya, Paulus seperti serigala. Ada gambarnya itu, betul. Bang Zuma. Harus belajar memang pendeta-pendeta ini. Ada rusa. Jadi perpuluhan itu dari mana Bang Zuma? Suku Lewi. Itu untuk saudara-saudara kita suku Lewi. Nah, 10% yang diterapkan di gereja ini? Tadi atau suku cadang kali nggak ngerti lah aku. Jadi Bang Zuma saya cut sedikit. Si pendeta Esra tadi menyatakan bahwa Paulus itu memang dari Ibrahim siapa tadi? Dari Benyamin. Ternyata Benyamin itu penjahat kan? Nah, itu dia kena sendiri tuh. Ini pasti pada nonton nih sekarang ini.
Itu. Jadi dia kalau, setidak banyaknya saya juga belajar ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salam memanggil anak-anaknya. Anakku datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kemudian anak-anak Nabi Yakub. Ya, lalu dikatakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Diceritakan semuanya itu. Tapi benar tidaknya wallahu alam, karena ini hanya kitab yang nebeng terbang ke Indonesia melalui mimbar gereja. Makanya saya mengembalikan data-data itu kepada mereka yang menggunakan kitabnya saudara Yahudi dengan mencoba melakukan kristenisasi menggunakan tempelan aksesoris dari kitabnya yang adalah justru perjanjian baru bagi Bani Israel dianggapnya perjanjian lama. Disebutkan di situ Yehuda, Simeon, Nad, disebutkan Yusuf, Asher, sampai pada datang kepada Benyamin dikatakan engkau seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasan. Rampasan dia bagikan kepada siapa? Non Benyamin, non Yahudi. Inilah makanya ada rampasan dia bawa ke sini. Namanya kitab mereka itu. Karena sudah dinubuatkan. Yang menjawab kitabnya sendiri. Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan aku dari keturunan Benyamin. Udah selesai, kelar perkara. Pendeta historis se-Indonesia. Mate meja. Bagaimana ini teman-teman? Gimana dong? Mengamuk ini Benyamin. Kalau saya nggak khawatir, Bang Zuma bisa handle semuanya. Allahu Akbar. Kalau Naftali seperti rusa, digambarkan seperti rusa. Kalau kayaknya Yehuda, Isakar yang seperti keledai, digambarkan seperti itu. Apalagi Benyamin, kalau Dan seperti ular, kalau Naftali rusa. Banyaklah pokoknya semua itu ada digambarkan semuanya. Benyamin ini yang serigala. Nah Yesus minta supaya waspada bukan kepada ular, bukan kepada keledai, tapi waspada kepada serigala. Ngeri ah. Izin bang, boleh? Silakan. Ya, Oke, dia lagi izin Bun. jeda Nora, pula. sebentar Bun. Bunda Nora, sebentar Bun, izin 1 menit ya. Saudara-saudaraku yang moderator, kalau mau menurunkan orang ya ngomong kek, biar kita nggak kaget ya, moderator. Atau ada moderator kafir di sini, nggak tahu adab, ya. Report itu Bunda kali. Sebentar. Ya makanya aku bilang ada moderator kafir di sini. Kau nggak tahu. Kalau kau mau menurunkan, tanya dulu biar kita tahu. Izin ya kita turunkan Bun. Turunkan, aku nggak ada masalah. Yang nelpon aku masuk tuh Bunda Bila. Dan ingat ya, saya sering masuk jadi narasumber tempatnya Mbak Nadia ini. Terbaca yang menurunkan aku moderator. Tapi nggak ada masalah ya saudaraku. Bilang, ngomong, ya. Atau kalian yang ada moderator kafir ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada. Jadi siapa dong? Nggak ada sih di kafir Bun. Nggak. Aku demi Allah, aku moderator nggak aku turunkan Bunda Rahma. Malahan aku yang naikkan Bunda Rahma. Iya. Aku yang naikkan tadi. Itulah kaget aku. Nggak apa-apa aku diturunkan. Cuma ngomong biar aku nggak. Nah ini. Bunda kan tahu Rum Eda Nadia ini banyak hantunya Bunda. Ngeripotnya paling jago. Di sini itu. Aku aja nanti 10 menit di Saya sini juga udah tadi turun. langsung. Iya Bunda. Kalau di sini jangan heran. Tertulis di situ diputuskan oleh moderator. Kalau Mbak Nadia nggak mungkin. Aku kenal beliau hostnya ya. Kalau host itu Aku diputuskan. moderator. Aku moderator lillahi ta'ala, aku nggak ada Bunda.
Nggak lanjut mungkin Paulus. saudara Islam aku. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi aku juga nggak ada. Aku yang menaikkan tadi. mungkin ada penyusup. Oke, lanjut saudaraku, mohon maaf. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. Hilma Yellow tadi turun, minta naik lagi. Hilman. Ya, Islam Kristen Bang, selamat malam. Mualaf, Pak. Ya, Assalamualaikum. Yellow. Waalaikumsalam. Yellow. Aduh, kan kayak gini lah. Yellow diturunkan, nanti minta naik lagi. Itu aja kerja. Aduh. Ya, Bang Hilman, silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Pak. Saya hanya menyimak aja, Pak. Oke. Satu pertanyaan Bang Zuma, boleh Bang? Iya, silakan. Kenapa ya? Ya, saya kembalikan ke diri saya sendiri ya. Kenapa ya kita ini dulu yang Kristen ini tidak mau menanyakan soal perpuluhan ini dari mana gitu loh. Tapi asik membayar tiap bulan, Kenapa nggak mau bertanya Kristen gitu loh? Ini perpuluhan konsepnya dari mana yang diterapkan oleh gereja dan tujuannya untuk apa? Kenapa nggak ditransparankan gitu loh? Yo, ini untuk ini untuk itu. Kalau dikatakan untuk pembangunan gereja, apakah tiap hari gereja rusak? Terus kolekte yang tiap minggu itu kemana? Kan begitu ya, Bang? Iya. Kalau ini itu rancu betul. yang punya hak jawab itu Ahi Billy, saudara kita dari Yudaism, praktisi Yudaism. Karena perpuluhan dihapus, makan babi dihapus, tapi perpuluhan tidak dihapus. Itu gimana itu? Iya, Bang Billy, gimana tuh Bang? Ya, jadi doktrin itu seperti ganja. Kalau pernah narkoba, nah, doktrin itu dikasih seperti narkoba sehingga orang-orang itu terbuai, keenakan. Ya, kayak begitulah doktrin. Nah, ketika orang Lewi sekarang belum ada, ya, dan orang-orang Yahudi belum terkumpul lagi sesuai dengan nubuatan. Tapi yang namanya anak yatim dan para janda itu masih ada dari dulu sampai akhir zaman nanti. Jadi ketika kau punya uang, mendingan kasih kepada anak yatim, itu lebih mulia ketimbang kasih ke pendeta. Nggak ada ceritanya begitu, karena yang berhak itu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan para janda yang berhak menerima perpuluhan. Anak yatim selalu ada bersama kita kapanpun. Lanjut. Betul sekali. Nah, saya baca dalil ya, teman-teman. Mohon izin. Di dalam kitab Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18:24, sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Karena pusaka mereka adalah perpuluhan. Dan itu diberikan langsung sama Tuhan. Bilangan 18:26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Bilangan 18:28, dengan demikian kamu pun harus dipersembahkan untuk persembahan khusus kepada Tuhan sebagai dari persembahan 1/10 orang Israel. Persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Loncat kita ke Nehemia 10:38, 37:38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dari minyak akan kami bawa kepada para imam,
ke bilik-bilik rumah Elohim kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan perpuluhan kami dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nomor 38, ayat 38. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan perpuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Elohim kami, ke bilik-bilik rumah pembendaharaan. Jadi Ulangan 26 nomor 12, orang Yahudi harus nyetor pada tahun ketiga kepada orang asing. Nah, itu orang Yahudi yang harus menyetor kepada orang asing pada tiap-tiap tahun ketiga. Kemudian gini, saya melihat ada hal yang harusnya dijadikan sebagai rujukan oleh pendeta, seperti misalnya dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi situ ada kata sulau dalam bahasa Yunani. Kata sulau ini teman-teman artinya adalah perampok atau merampok. Jadi artinya adalah, coba Anda lihat yang punya Bible, 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Gimana ini? Apa bang? Jemaat-jemaat lain, salah kali saya baca kali ngeri-ngeri juga ini Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ya, salah kali. Mohon maaf nih, saya lagi membaca nih, serius nanya nih teman-teman. Yang di Bible coba buka deh. 2 Korintus 11 nomor 8. Iya, coba dibaca deh. Oke. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya betulan aku itu dapat melayani kamu. Betulan itu ada kata rampok. Ada bang. Serius itu? Coba, ini mungkin saya yang salah ya bang ya. Coba. Salah terjemahan kali. Coba. Oh iya bang, terjemahan betul bang. Sebentar bang, 2 Korintus 11 ya. Sulau itu artinya apa? Sulau. Karena itu bahasa Yunaninya sulau. Sulau artinya apa? Alamak, ngeri kali Nomor berapa tadi bang? 8 ya? 8 iya. Kurampok bang. Kurampok ini dari Bible langsung bang. Masa sih Telah kurampok. Perumpamaan itu. Oh, perumpamaan. Oh itu perumpamaan ya bang. Mati meja. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi melayani orang di sini dari hasil pening aku pening. Tunggu dulu, saya cari air panas dulu. Berarti ngambil dari situ para pendeta tuh. Cuma kemana? Bang. Pening aku pening. Ini bang, apa tadi bang? Rampok ya? Pening apa? Ini artinya apa? Sulau bang. Benarlah sulau tadi ku bilang kan. Ngeri Telah kurampok, merampok. Nah, alamak, gimana ini? Coba ada nggak pendeta yang bisa menunjukkan data perintah perpuluhan diberikan kepada pendeta pastor yang bukan suku Lewi? Ada nggak? Rindu aku ingin mendengarkan itu. Aduh, gimana ini? Enggak bang, mungkin pendetanya memang suku dari salah satu suku di Jawa Barat, Lewi Liang. Oh, Lewi Liang. Ada suku Lewi Di Liang. bawah bilang artinya nggak begitu katanya bang. Oh, artinya coba dinaikkan biar saudara kita jelaskan, kan kita cuma membaca, bukan menuduh, cuma membacanya kita. Makanya saya pening. Akunnya bang. Oh, Lewi Liang Bogor. Tapi kan yang keturunan Yakub nggak ada dari Bogor. Pening aku benar lah.
baca Pusing. katanya bang. Kok salah baca? Itu udah dari kitab mereka sendiri ku baca loh bang. Cuman Itu dia. Gak tau lah. Berat langsung kepala aku ini. Nanti abang di framing lagi, digoreng, katanya abang kena santet. Jago santet berarti mereka. Karena yang santet saya nggak mungkin saudara sendiri. Pasti yang benci dengan Bang Zuma. Siapa yang benci? Ayo. Bodoh. Nah itu bang, saya bilang gini, Bang Zuma manusia biasa, ada yang benci